Jadi nggak boleh 1 meter lebih. Oh, guys. Nganu Pak, apa kates Pak? Kesehatan Pak. Nun, jadi keresakan apa Pak? Eh. Mari makan guys. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Waalaikumsalam warahmatullahi A ya, A itu mau kita cover. Kita harus hitung makanya apa namanya, kalau pakai FO realnya berapa, karena berbeda tempat bisa jadi akan berbeda tempat akan berbeda. Misalkan ya, kalau di tempat yang datar ya, kampung yang di dusun yang mungkin datar, rumahnya rapat, dengan kampung yang mungkin konturnya naik turun, ada bukit, ada sungai dan lain sebagainya, itu bisa jadi
Gedang neh masih. Bet. Bet masih. Satset. Les. Oke. Konten. Hotel apa lewat. Satset masih. Omahe Sadu masih. Tenang, punten. Renang, Bos. Ada kolam renang. Ada nggak? Tapi kolam renang itu tidak boleh pakai Kasih info masih, ya aku piye nasibe. Bet masih. Ayo Pak cari akura. Lah akura dijek piye sih? Togo. Lah iya. Woi. Oke. Guys. Tonggo jegongan wis malah dijek. Oke masih. Kolam renang masih. Pagi-pagi nanti kolam renang. Oh, lagi pagi Renang malam-malam masih satset. 105. Ini 105. Sampai anak Rene itu jalannya kok kosong-kosong. Pinten? Bapak mana? 009. Ya kan di sana. 6. Ya, boleh. Oh, isang dompet ramah, isang dompet lainnya. Boleh kayak jalur nomor sembarang yo. Wah, iki limo yo. Bet yo.
Oh, kono tanggone nomor 4. Bismillah. Gampang malah orang-orang nganggo kad muka. Oke, kita sampai. Ombong. Dadi siji tapi. Sampai di penginapan masih. Ada view kamar mandinya guys. Lumayan bersih guys kamar mandinya guys. Handuk kamar mandi showernya guys. Ada sabun. Kepala sekolah sebetulnya itu dah. Gal panjenengan monggo. Cara menganyang. Iya masih. Murah. Dikasih info masih. Dikasih info masih. Namanya lebih pandai dari ibu-ibu loh. Dikasih info masih. Lebih super itu. Pinter. Jadi Kliwon beda Jogja. Pokoknya beli 2 dapat 2. Iya. Padha karo iki mamaluki kok. Nah di sini nanti dari Jogja seperti apa turunnya? Konten masih. Itu nanti kita di shelter pak, shelter di situ dari bandwidth Jogja itu langsung fiber optik. Jadi nggak ada istilah tower pak, mohon maaf, radio tembak itu nggak ada. Kalau di Weleri itu turunnya di Gringsing pak, di kecamatan Gringsing. Jadi nanti di batas kota itu ada selamat datang Batang apa ya? Nah di situ ada ruko-ruko, turun di situ, baru kita tarik ke Weleri sama Rawasari. Jadi bandwidth langsung dari Jogja dan dari kemarin di Kebumen itu Jogja, UI, itu turunnya di sini pak. Nanti ada kotaan. Kalau di Gringsing itu memang nggak sebesar ini shelternya. Nah nanti dari situ tarik kabel ke server kita. Nah, setelah itu baru share ke konsumen-konsumen. Jadi tidak ada, karena jenengan kan bingung loh, kok dari Jogja sampai ke Kendal itu ngirimnya kemana kan gitu? Apa pakai JNE atau pakai apa namanya Shopee kan gitu pak? Terus sebentar, Mandar Maju Manajemen HSE. Nah ini penggelarannya pak, ini ODP ini yang kecil, putih. Pelan-pelan aja mas, pelan-pelan. Terus nah itu pak, itu shelternya yang kota itu pak. Nah di situ, nah kota itu pak. Jadi dari UI turunnya di sini pak. Itu kotaan itu di dalamnya ada genset, ada Pol 100. Nah, polseken. yang itu kotaan, Yang sebelah kotaan putih. utara. Pol 100 berarti. Utara pak, timur. Ya, yang cat biru pak, pagar biru. Nah dari situ itu yang juga Polres di sini ada. Jadi semuanya turun di sini pak. Jadi di sini tiang nanti bisa saksikan ada 7 sampai 8 di pinggir jalan karena ini otaknya dari Iconnet juga di sini turun. Jadi shelter namanya cara apa ya, trafo lah. Nah cara listrik ya apa ya pak? Meteran lah. Itu luas tanahnya berapa mas? Oh iya, tanah itu cuma 4 kali 4 meter pak. 4 kali 4 meter. Ya, lah itu kotaannya di situ, makanya itu tiang-tiang banyak pak. Nah itu dari UI turunnya di sini. Kalau di Weleri turunnya di Gringsing pak. Masuknya Kabupaten Batang. Batang ya pak, betul ya? Nah monggo, pelan-pelan mas. Kalem masih. Pelan aja masih. Bat ngono masih. Nah ini jangan lihat tiang-tiang sebelah kiri pak. Nah ini tiangnya adalah ini ada UINet, ada Ginom, ada yang biru, mohon maaf ini biru itu punya Kominfo pak. Oh, biru Kalau Kendal itu belum ada. Bukan ini ada pak, belum. Besok siapa tahu pak. Nah ini tiang-tiangnya yang kiri pak. Nah ini yang punya UI yang kecil pak, mini
Nah itu Irit. yang hitam. Nah ini yang ODP-nya Pak, bentuk ODP-nya ini. Ini yang kotak putih Pak. Nah itu bisa dilihat ini hampir penuh Pak, 16 spot hampir penuh tuh. Nah ini masuk ke sana Pak, bisnya mohon maaf bisnya memang kecil nanti penumpangnya nggak bisa masuk. Nah ini contoh tiang-tiangnya Pak. Nah yang kecil ini, yang unit. Nah ini Balai Desa Muktisari. Ini yang udah kerjasama. Ini kantor BUMDesnya ini Pak. Cuma karena di kota jadi mereka nggak punya lahan besar, jadi servernya di satu tempat. Wajah bantu sedikit. Nah ini BUMDes Muktisari kantornya. Oh ini BUMDes Muktisari. Taruh juga loh. Nah ini yang kecil-kecil, ini Pak. Apa menganas jelek Mas? Main kalau tekan ini jam rolas. Mengkiri jembatan terus balik. Kok langsung kecil. Nah ini Pak, ini yang di sini tuh hampir 7, ada yang 6 karena memang otaknya di situ Pak, satu kabupaten. Kiri aja, kiri sambil main engkau rasa kalian sekali jalan. Nah ini ring road apa Pak nek diuleri namanya Pak Camat? Arteri. Cuma ini di Kebumen namanya ring road selatan, tapi sekarang penggantian bupati baru nama jalan semua diganti Pak. Jalan bupati ada, karena bupati tetangga saya Pak. Bupati itu orang Tamrion ya Mas betul ya? Oh iya, tetangga tapi saya enggak. Yo kenal Pak, cuma nggak pernah kenduren Pak karena jauh. Jadi ini ring road Kebumen, cuma dengan bupati baru diganti nama jalan apa ya Mas? Soekarno, Jalan Merdeka apa ya? Jalan Rongret. Enggak, diganti nama Pak. Rongret. Rongret. Saatnya 500.000. Emang truk Pak. Ini kita coba sedikit muter Muktisari Pak, lihat penggelarannya. Nah ini tiang-tiang di sini banyak Pak. Nah ini punya unit karena ini crossing Pak. Di anggaran di RAB itu nggak ada tiang crossing Pak. Tapi kita kasih ini kan nggak mungkin Pak kalau tiang pendek. Di sini minimal 8 meter. Nah ini yang punya Kominfo yang biru Pak. Tiangnya tinggi-tinggi ya. Yang ini Pak, yang crossing itu nyebrang jalan, itu harus tinggi. Nah ini kita sekarang berada di kecamatan kota Pak. Kecamatan kota Kabupaten Kebumen, Kecamatan Kebumen. Ya, Cak. Nah ini ODP-nya Pak, itu yang kotak putih Pak. Ya itu. Nah itu ODP-nya. Ini tiang-tiangnya Pak. Jadi itu satu ODP itu biasanya kita ada Telkom ada ODP kita jejeri Pak. Bukannya ini karena mereka mesti habis. Masyarakat butuh kita kasih. Nah ini tiang-tiangnya yang kecil-kecil. Ada muter ini Mas Dimas. Hah? Apa ini nggak bisa ya? Bisa lah. Muter sana nggak bisa ya? Oh iya. Nah ini Pak, ini kan ada ODP Telkom tuh. Iya. Ya sini nggak apa-apa. Berjembatan. Nah itu ODP Telkom ada, kita buat sebelah Pak. Bukan menyaingi karena ODP Telkom itu kapasitas hanya 8. Rumah di bawahnya itu ada 30, ada yang 100, ada yang 50. Nah di situ kita mindsetnya adalah jangan kita menyaingi Pak, nggak usah. Nah, mereka kan yang 340 atau 300 lebih kan tidak semua orang mau Pak. Sehingga turunlah unit lewat BUMDes. Siapa yang belum bisa connect kita bantu. Yang kedua, kadang-kadang tidak semua orang mau harga segitu. Jadi kita mindsetnya itu jangan menyaingi Pak. Nggak usah kita bersaing, nggak usah. Di situ ada internet ya nggak apa-apa, kita tetap ada di situ. Ini kecamatan lain Pak. Ini baru tiang itu kita masuk. Saya menjelaskan, tanya macam-macam. Bisa. Jadi nanti tiang-tiang ini dengan boleh dipakai, tapi jangan dipakai Telkom Pak. Dipakai jalur Moratel, Indosat kan mereka nggak jual retail.
Nah ini sekilas Pak, ini desa Muktisari Pak. Ini memang di sini saingannya ketat sekali Pak. Telkom nggak ada, rumah kayak Weleri itu nggak ada, desa Weleri depan rumah nggak ada tiang Telkom. Mana Pak Kades Weleri? Oh di HS ya? Oh iya. Nah ini contoh yang kiri jalan ini Pak. Ini kan ada ODP Telkom Pak. Ini. Nih. Nah ini ODP Telkom kita jejeri Pak. Di sana masih ada lagi, jadi kita Muktisari 7 kilo kita rapeti Pak. Jadi memang di awal agak kesulitan Pak, karena nggak tahu ini apa. Bumdes nawari ini apa gitu, jadi nggak mudeng. Tapi begitu sudah tergelar satu DP satu konsumen, kita nggak perlu promo sudah tersebar. Nah ini tiang-tiangnya Pak sebelah kiri. Ini ada dari Bali masuk juga Jinom ini Pak, yang ada tengernya ungu. Itu punya Jinom. Jaringan apa Pak? Jaringan network lah pokoknya Jinom itu dari Bali, perusahaan dari Bali Pak. Ini yang masuk lagi Rasi Bintang dari Klaten, GMDP dari Solo, banyak Pak. Tapi mereka belum menggelar karena penggelaran ini izinnya tidak sembarangan Pak. Jadi harus punya izin khusus. Nah kebetulan yang baru keluar izinnya dari UI Pak, sehingga untuk perusahaan lain yang masuk ke Bumen ya mereka masih tower-tower semua. Kalau kita pokoknya sudah enggak lah, tower-tower itu masa lalu Pak. Jadi kita menatap masa depan Pak. Karena kalau dulu tower kami dari sini sampai ujung sana, sampai Stikes Muhammadiyah Gonggong itu tembus Pak. Dalam jarak 20 kilo, 30 kilo tembus Pak. Sekarang 5 kilo nggak bisa. Apalagi di Weleri itu kan banyak radio-radio, apalagi di Kendal kota, itu nggak bisa Pak. Terus yang semalam kita nginap, wah itu apalagi Pak, sinyalnya luar biasa, nggak bisa ditembus Pak. Begitu pakai antena, kalau di luar jam kerja oke Pak, jam 1 malam. Tapi begitu pagi jam 9 sudah traffic padat, radio nggak bisa lewat. Saking banyaknya, bukan saking banyaknya pengunjung Pak, sinyal. Saking banyaknya sinyal. Yang kedua dengan hotspot di toko, di rumah nggak bisa Pak. Nah itu karena tabrakan. Apalagi tower-tower yang koneksi kayak di sekolah, balai desa itu memang ya bukan karena alatnya rusak ya, memang karena udah nggak bisa. Tabrakan itu Pak. Nah ini yang sebelah kiri, nah ini jangan lihat, ini tiangnya ada 6 ada 7 Pak. Jadi karena otaknya di sana, jadi tiangnya banyak sekali. Ini sebelah kiri Pak. Nah ini kotaan, ini ODP Uinet Pak, punya Bumdes Muktisari nih. Yang apa? Putih. Yang putih ini tiangnya mini Pak. Bukan karena kita nggak bisa buat yang besar, karena budgetnya mini juga. Ya RAB-nya kan 900 plus tanam loh. Nah Telkom itu 1,5 juta Pak. Itu tiangnya Telkom harganya. Nah ini kan nanti itu Pak, jadi ya nek pakai wireless ya harus repot Pak. Pokoknya kita kayak kemarin sedikit diskusi, kami tidak merekomendasikan wireless Pak. Kita berat, naik wireless berat. Nah ini tiang lainnya DP juga Pak, itu hampir habis. Jadi satu DP turun hampir habis, padahal satu itu 16 pot Pak. Iya, satu ODP itu bisa 16 konsumen. Begitu nanti kurang tambah lagi ODP 32 konsumen. Nek Weleri ngeri Pak, padat sekali, 5 kilo rapat. Saat yang kasih saya ODP optimis Pak. Ini Pak Weleri bukan ya, keliwat terus dulu saya. ODP. Nah ini yang sebelah kiri Pak, ini Muktisari. Wilayahnya agak luas memang, karena ini desa di kecamatan kota. Kalau Kendal kebetulan nggak ada desa Pak, 20 kelurahan di kota nggak Pak Camat. Jadi nggak ada kelurahan, nggak ada desa. Nah ini contoh yang satu desa Pak. Nah ini ODP-nya Pak. Ada ODP Telkom kita jejeri, ada jejeri. Itu tuh kabel pating kerawat Pak. Jadi ODP itu habis.
Nah ini tiang-tiangnya. Jadi mindset kita itu nggak usah kita berpikir nyanyi Telkom, nggak usah Pak. Ada Ethernet, nggak usah berpikir. Kita pakai aturan sendiri, aturan main sendiri, sesuai dengan SOP mau apa. Siapa yang mau lodekan nggak masalah. Harga kita kompetitif Pak. 155 mega fair kan. Kalau Telkom 10 mega ya fair. Kita nggak membunuh harga Pak. Cuma bedanya 150 sudah plus pajak. 150 tanpa kuota, bedanya itu. Jadi jenengan mau YouTuber sampai pagi nggak pengaruh Pak. Kalau kuota kan nanti sekian giga dia turun. Nah ini ODP contoh di depan perumahan. Ini masuk kita udah coba. Kalau ini udah kelurahan Pak. Ini nggak ada hubungannya sama BUMDes. Ini ODP itu juga hampir habis. Kita sudah mencoba nanam ke dalam tapi belum kita gelar kabel. Karena ya bukan kita nggak peduli, karena kita sementara fokus di Meleri Pak. Ini yang kiri jalan, ini tiang-tiangnya. Maka Mas, kiri. Namun maaf nanti server kita di kanan di tengah kota belum punya lahan Pak. Nggak ada lahan di kota, nyari lahannya agak luas juga nggak ada, agak sempit. Parkirannya ada sendiri, jadi masuk gang nanti servernya. Jadi konsumen kita itu nggak tahu tempat kita Pak. Taunya Unet gitu aja, nomornya sudah tersebar di brosur-brosur gitu aja. Ya Telkom kan tidak semua orang tahu Telkom. Mereka taunya bayar di Alfa, di Indomaret, selesai. Kalau gangguan kontak nomor ini. Ini Mas. Iya. Oh tetap pengembangan Pak, tetap pasang. Nah ini kelurahan Pak, kalau sini sudah kelurahan. Nah ini contoh brosur-brosur kita pasang di tiang Pak. Ini contoh. Nah ini ODP Telkom 2, kita kasih 1. Habis semua Pak. Ini di atas. Di atas ini Pak. Kita di kuburan guys. Lihat apa guys? Nah di sini unik Pak, sebelah kanan itu punya Telkom, tiang sebelah kiri Unet sama Moratel, punya Indosat. Jadi Telkom nggak mau jajari Pak, mungkin agak jaim mungkin. Nah itu ada ODP, kita pasang ODP, ada ODP kita pasang, laku semua Pak. Karena ya orang kita kan biasa Pak, mobil kalau nggak Honda nggak, ada masuk wuling nggak, iya kan? Yamaha Honda. Nah di sini pun ya kalau nggak Telkom nggak. Tapi ya kalau ya teknologi nggak seperti kendaraan mungkin. Nah itu server kita di sana Pak, itu yang di tower. Nah kemarin yang dijelaskan ini yang microwave, itu untuk ngirim sampai Wonosobo sampai Banjar masuk. Microwave, mungkin baru lihat ya antena segitu besar di tower kecil Pak. Nah itu towernya 4 Angel bukan 3 Angel. Itu untuk ngirim bandwidth ke jarak jauh. Di sana turun baru disebar. Tapi yang nyebar bukan kita Pak. Ada orang-orang pemain yang pula kepingin memasarkan, nah mereka pulakan sendiri di tempat kita. Dan ini ODP-nya Pak. Nah ini ODP. Ya, ini Unet, ini connect, ini pelanggan 1, 2, 3, 4, sana connect. Jadi ya sudah, dengan kita sudah menyebar, setiap hari ada aja yang WA. Bisa minta tolong nggak, alamat ini mau pasang. Ini perkenalkan rumah Pak Mas Hendro yang itu belakang. Ini juga langganan Unet Pak. Ya, jadi kalau nggak boleh dipinjami bisa tak disconnect Pak, copot. Ya. Enggak. Hop. Lah ini Pak ODP-nya. Ini ODP 2 Pak. Itu server kita di dalam. Nanti jenengan sholat dulu di masjid, terus nanti istirahat. Tadi ada yang dengar lapar-lapar sudah kita siapkan. Khas sate ambal Pak. Pakai belakang cerban.
Camat Col Kejer soalnya. Saya satu nih. Pak Camat Col Kejer. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi. Ngorok panasan nih kan. Pak Camat. Nggih. Sama Pak Lek. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Kalian mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang kami hormati dari Direktur Mabes, Pak Jenderal, yang kami hormati Pak Maman Dari, yang kami hormati Pak Sek, yang kami hormati dari DKK pun perwakilan Lemdes, Kecamatan Leri. Langsung aja Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, nanti dari sini ini kami penjelasan sekilas Pak. Jadi prakteknya seperti apa, servernya seperti apa, nanti kami jelaskan acara selesai. Sebenarnya mohon maaf karena kemarin dari kampus itu tidak boleh Sabtu Minggu sehingga acara kita balik Pak. Sebenarnya yang padat di sini Pak, baru ke sana hanya nyantai, di sana hanya istirahat, sebenarnya di situ. Tapi karena kebalik ya nggak masalah. Tapi dari sekilas paparan dari kampus kemarin memang dari pusat, dari desa-desa memang banyak pertanyaan ke pribadi kemarin, pertanyaan macam-macam. Nah ini besok prakteknya aja Pak. Ya mungkin itu sekilas. Sebelum saya lanjutkan acara berikutnya mungkin sambutan dari Pak Camat dan dari Dispermadi. Jadi biar kakak Kabupaten Kendal, Bapak Kepala Desa Kecamatan Leri yang hadir pada kesempatan ini dan para direktur des yang ada di Kecamatan Leri. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sampai di desa mana Mas? Kelurahan Taman Minangun. Oh, Kelurahan di Kota ya. Kelurahan Taman Minangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dari rangkaian kita kemarin sudah ke ini melihat server yang di sana. Sekarang melihat penggelarannya di lapangan. Ini sehingga kita sudah mendapatkan pemahaman sosialisasi yang disampaikan Pak Yuri di kecamatan. Kemarin tambah lagi. Tetap ada pengawasan dari pusat.
Nah ini tim dari Jogja, mungkin kemarin yang moto-moto itu yang gendut itu Mas Aza ini. Ada Mas Bayu, ini Mas apa namanya? Mas Putra, banyak itu. Itu dari tim-tim Jogja. Nah, jadi kita tetap diawasi Pak, dicek, jadi nggak sembarangan. Nanti pun di Weleri, di Rowosari, semua tim Jogja akan ngecek semuanya Pak. Jadi kita harus sesuai dengan SOP, nggak boleh Pak. Nanti kita disemprit sama pusat. Kan kita menggunakan tenaga desa juga banyak kok, gede mengandung tiang. Nah ini Pak, ini contoh, ini di kota, ini pusat kota Pak, di SMA 1, SMP 1 ini. Nanti kita lewat sini. Itu ada ODC kita di situ, ada Bisnet, Indihome, Uninet di kota itu. Itu di mana itu? Di jalan apalah itu. Nah itu ada. Itu foto GPS Pak, nggak bisa ngapus sih. Kita ngedit ya kurang galan Pak, naik bawah kita. Nah itu, ini kita jajaran dan laku semua Pak. Begitu ada ODP di sini, insya Allah habis. Ada ODP, insya Allah habis. Nah ini kabel yang kita pakai minimal 12 kor Pak. Di RAB yang kita ajukan ke desa 12 kor. Jadi begitu kena pohon, kena ranting, dia nggak patah Pak. Paling lembre aja, dudukannya lepas, tetap masih connect. Nah ini Pak, yang tidak kalah penting harga Pak. Harga paling murah 150. Itu 5 mega cuma tanpa kuota, itu bedanya. Dan ini paling laku di sini. Semuanya Pak, di Cilandak juga paling laku 150 sama 220. Sudah cukup. Tapi untuk sekolah kayak SD itu minimal 250 Pak, karena di aturan BOS maksimal dia 250. Sekarang malah harus diangkat bisa di atas 250. SMP nggak mungkin diangkat 200, pasti dia 500 sampai 700. Kampus nggak mungkin Pak. Kampus mesti jutaan. Ini contoh Pak. Jadi ini brosur-brosurnya. Ini contoh aja. Nanti di Weleri kita kasih nomor sendiri Pak. Mungkin bintang iklannya juga mungkin nanti bisa Syahrini atau Bella Safira gitu. Kalau ini kebetulan bintang iklannya gratis Pak. Ada satu ini Pak. Ang Sarto. Anak saya Pak. Yang nomor 3. Nah, mungkin ada Pak Weleri bisa jadi bintang iklan Pak. Pak Weleri sana itu. Yang mana sih Pak Weleri? Di depan. Bukan ini. Bukan. Ini Pak Karangdowo. Nah ini sedikit Pak, dengan Permendes 13 nggak perlu saya jelasin, ada Pak Samad, ada Disper ya Pak. Mungkin skala prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan melalui BUMDes. Nah, ini mungkin PP 11. Nah kebetulan kemarin 12 Agustus di proposal ada, memang ada Zoom meeting se-Indonesia, diikuti 500 BUMDes se-Indonesia itu. Dirjen Kemendes itu memberikan masukan agar BUMDes bekerja sama dengan ISP Pak. Di YouTube masih ada. Jadi konsep kita sudah naik Pak, dipakai oleh kementerian juga. Nah ini Pak, mungkin ini lebih paham desa ini Pak Kades, Pak Sekdes ini. SDGs tujuan ke-17, Pak Amin. Mohon maaf ini sedikit menjelasi Pak, bukan ulangi Pak Amin Pak. SDGs tujuan ke-17 adalah mendudukkan jaringan internet sebagai dukungan termutakhir guna mengakselerasi pembangunan desa. Ngaten ya Pak Amin? Betul ya Pak Kades? Nah ini kebetulan saya dapat dikirim Mas ini Mas, perubahan materi Pak lumayan. Ternyata memang ada aturannya. Nah ini Pak, ini kita penandatangan kerjasama tripartit dengan Kementerian Bakti Kominfo dan sudah launching kemarin di Krakal dan dihadiri oleh Bupati Kebumen. Itu tripartit Pak, antara PT GPU, BUMDes sama Kementerian. Cuma kelebihannya kalau Kementerian diawasi benar-benar oleh Kementerian. Ini PKS-nya dengan Kementerian. Ini kemarin kebetulan kalau kita punya Desmili Pak, Desa Melek Internet sudah diresmikan oleh Bupati. Nanti kita ke tempat ini. Nah ini tim kita Pak, setelah Bupati Kebumen. Ini bupatinya ganteng Pak, tapi sebelahnya itu loh nyepeti loh. Bukan. Itu sebelahnya kan kakak Ngadi ya itu ya. Nah itu Bupati Kebumen Pak. Nah sebelahnya nggak usah dilihat Pak. Nah ini sebelahnya anak saya Pak. Oh beda ya? Oh dulu saya kan kayak gitu Pak. Jangan Pak. Ada Mbak Ani itu. Itu Mbak Ani, admin kami Pak. Yang satu ini lagi cuti hamil yang ini. Ini dengan Kementerian Kominfo, Direktur Bakti Kominfo sama Dirjen Kemendes, saya nggak tahu namanya, mungkin Pak Amin tahu itu Bu siapa, orangnya tinggi sekali. Dengan saya tinggian beliau ini. Juga tapi pas Pak. Pas ya? Pas tingginya Pak. Tingginya, tampangnya jauh Pak. Nah ini kemarin tim kami dari Uninet Kebumen.
Kita juga sudah masuk ke Batang, reaksinya luar biasa, tapi sementara kami tinggalkan dulu Batang, bukannya tidak mau, tapi fokus dulu Pak. Kuleri sama Lowosari. Sementara Batang nanti dulu. Sudah masuk, ini Pak Kecamatan, saya tanggal berapa pertama ke Kecamatan ada Pak. Ini kemarin di Kecamatan, dihadiri Kominfo sama Dispermades. Ini saya nggak ada Pak, cuma ini yang pakai mic siapa ya Pak? Amin. Oh Pak Amin ya? Iya. Ini kemarin di Wuleri, terus kita juga di Lowosari. Nah, dulu Pak Sek Wuleri katanya ya. Kita juga sudah kunjungan ke 32 desa Pak. Jadi mohon maaf mungkin jalan-jalan di Wuleri Lowosari saya nggak hafal Pak. Termasuk lubang-lubang bolongannya Pak. Bisa 8 jam. Tapi untuk kota itu nggak nyampe jam-jaman Pak. Dari PLN masuk ke sini, ini UPS, IPS langsung connect ke sini Pak. Nah, PLN nanti ada sendiri di sana. Iya, mati lampu dep, wah tobat Pak. Ini ngedip sedetik aja, pelanggan off, wah turun-turun rakaruan Pak. Di kota aja Pak. Nah di sini nanti rak-rak ini kita siapin di sana. Ini masih nambah lagi besok Pak. Sementara kan ya, nambahnya tinggal nambah nanti. Jadi sementara ini mau tercover 8.000 pelanggan. Kalau nambah lagi tinggal nambah. Paling ininya harus upgrade lagi nambah. Ini nampung dari gue Pak. Macam-macam ini Pak? Enggak, itu enggak ada. Ini apa itu? Itu makanya dari sini sebar ke sana ke tower itu buat pemain-pemain di Wonosobo. Nah ini datangnya dari mana? Dari Jogja. Pak nggak ada cagaknya di sepanjang jalan yang lurus tadi Pak? Ya, Lihat tadi turunnya di kotaan tadi. Tapi itu lewat kabel? Fiber optik. Enggak ada istilah tower Jepang dari Jogja ke sini. Nanti di utara turun di Gringsing. Sudah ada di sana, tinggal narik.
Wah. Terlebih dahulu matur ini Pak Camat, Pak Ngades. Namun sebelumnya mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun membuat semangatnya Pak Kades akal yang tidak mengandung kok Yang saya hormati Pak Kepala Desa Keranggan, Kecamatan Alian, beserta Pak Sekdes dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Direktur Bumdes Desa Keranggan, beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Sekam, Pak Kades, perangkat Kecamatan ini dan Kecamatan Teri yang ini, alhamdulillah puji syukur kepanjangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir ini di desa Nakal dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, saya mewakili rombongan Pak mengucapkan terima kasih sekali atas kebaikan Pak Kepala Desa Keranggan dan Pak Direktur Bumdes Keranggan yang telah dengan menerima kami. Sangat luar biasa Pak, kami sudah diterima, sudah tidak ada kekurangan, sangat luar biasa. Dan kebanyakan itu betul Pak, misalnya ini langsung kawruh Pak, bisa Keranggan ke Bumdes Keranggan terkait dengan pagelaran jaringan internet dan internet. Sebelumnya secara global Pak Kades dan Pak Bumdes Desa, saya masih Wiswan tahun ini yang Pak dari perwakilan di Permades lupa ya Pak, sampai keselin Pak ini. Jadi saya beserta rombongan kepala desa dari 16 desa juga ada Sekdes, Sacet maju. dan dikampingi oleh dari kader Permades. Jadi itu Pak yang kalau apa yang telah dilaksanakan berkaitan dengan jaringan internet ini, berharap nanti bisa diterapkan di Bumdes di salah satu orang yang bekerja di Bakti Kominfo. Saya mau hanya Pak Kaisar, saya di mana di Jogja. Saya kasih waktu 1,5 jam baru sampai. Betul, 1,5 jam baru sampai. Saya temukan ketemu batuk. Hanya kami menambahkan berubahnya di proses berubah langsung kita lakukan ya Gusti Yesus untuk berubah di tahun 2021. Terus kita jalan bersama ini
bimbingnya langsung ke masalah teknis. Sebelum saya bicara tadi yang minta password itu masih coba itu kami beritahu itu hanya kecepatan 10 Mbps. Itu tadi tak cek sekitar nomornya 24 unit pengguna. Itu totalnya 5 Mbps aktif di 5 ekor. Terus kalau itu karena saya kira masih cukup lah, masih bagus. Kalau logikanya di USP manapun langsungnya 10 Mbps saja tidak ada yang rekomendasi untuk 10 unit lah. Itu tidak. Tapi sengaja kami paksakan tadi pakai satu alat, terus kemudian dibatasi 5 Mbps, terus kita buat semuanya. Memang sengaja tidak kami tambahin. Tapi nanti kalau waktu itu kami tambahin. Jadi kalau nanti sudah itu seperti itu Pak. Ketika saya mengenalkan bingung Pak. Tapi nanti judul saya jawab materinya itu kayak gitu. Informasi itu difasilitasi kan sudah 4 kali ya, balik sama terus. Ada yang mau ditanyakan Pak? Biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bersama saudara saya dan menghormati Bapak Desa Akil dan saya hormati Pak Kaskas Dalwari beserta dari Burdes. Ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada pengurus Burdes. Mungkin agak lumayan lihat. Pertama yaitu seberapa besar anggaran yang sudah diinvestasikan ke UINET. Ya, artinya karena tadi ketika ada paparan dari Bapak Diri itu berkaitan dengan perangkatnya itu bisa berbeda-beda. Terus yang kedua sudah berapa banyak pelanggan selama ini berjalan. Yang ketiga, tiap bulannya sudah mendapatkan profit berapa? Karena dari 30% pembagian yang sudah kami dengar itu kurang lebihnya kalau 100 pelanggan itu kurang lebihnya 5 juta dipotong PPN kurang lebihnya sekitar 4 juta 350. Nah selama ini sudah mendapatkan berapa seperti itu? Dan pelanggannya berapa gitu ya. Terus yang keempat, ada beberapa pengelola anggota Burdes yang ada di Desa Tekil. Rakal ya. Ada beberapa anggota yang bergerak mengurusi atau mengelola dari Burdes tersebut. Terus dengan adanya usaha UINET yang ada di Desa Tekil itu masing-masing anggota ini jujur aja sudah bisa mengasih honor atau gaji berapa tiap bulannya. Nah, karena terus terang saja kami di sini juga mewakili dari rekan-rekan Burdes. Ketika kita bergerak ke situ kita sudah bisa memberikan asumsi atau estimasi kepada anggota-anggota kami nantinya. Dan yang terakhir untuk Burdes Desa Krakal itu mempunyai usaha apa saja. Situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya jawab, mungkin tidak beraturan, tapi perlu semua jawabannya Pak. Kecilnya pasti masih, tapi jelas kok. Yang pertama tentang internet di Burdes Krakal ini
investasi ya. Kalau investasi saya kira kita lebih mahal Pak daripada yang proposal di total semuanya 259. Tetapi memang ada tambahan alat yang kita beli sendiri, itu memang seperti itu. Jadi total semuanya 259 juta. Terus tadi bicara tentang jumlah pelanggan dulu. Jumlah pelanggan di bulan pertama kita belum melakukan promosi apapun, belum melakukan pengadaan pamflet apapun. Di bulan pertama kita sudah mencapai lebih dari 50 pelanggan Pak. Mungkin kemarin dari terakhir yang dari Kecamatan lain di Kendal ini, saya bilang baru 115 atau 116. Kemarin baru minggu lalu. Kita sekarang sudah di angka sampai hari ini 120-an, bahkan 120 lebih. Itu sampai dengan hari ini kita juga belum melakukan promosi apapun. Nah di situ bisa kita lihat bahwa kebutuhan internet ini memang betul-betul kebutuhan untuk makan sekolah. Bahkan anak kecil saja tidak butuh makan, butuhnya kuota. Kami alami dan merasakan seperti itu. Terus bicara tentang usaha BUMDes, kami di BUMDes kami ada 7 unit usaha, tetapi yang betul-betul berjalan, yang baru dijalankan bukan betul-betul berjalan, kalau betul-betul berjalan kami berjalan berhenti, tidak. Tapi kalau yang sudah betul-betul berjalan ini nantinya 2, yang satu internet, yang satu lagi Pansimas, masih proses peralihan dari LKM ke BUMDes. Ada sedikit ganjalan administrasi yang belum selesai sehingga belum diserahkan sepenuhnya ke BUMDes. Di Pansimas kami insya Allah kami tetap akan melimpahkan ke badan usaha milik perusahaan. Karena apa? Yang kami baca segala bentuk kegiatan yang ada di BUMDes nantinya ada untuk milik PAD. PAD itu kembali ke APBD kita. Kalau di luar BUMDes, saya yakin agak sulit untuk memasukkan ke PAD. Tapi kalau sudah semua kegiatan yang menguntungkan untuk sifatnya usaha dimasukkan ke BUMDes, secara otomatis nanti PAD kita yang akan mengambil. Dan memang diperkenalkan seperti itu. Terus bicara tentang penghasilan, dari awal kita menentukannya pakai prosentase, jadi bukan nominal. Tapi kalau dikira-kira nominal, Pak Kades itu mendapatkan hanya 500.000 rupiah. Saya pengawas hanya mendapatkan 300.000 rupiah. Yang besar itu teknisinya, teknisinya itu 1,2 juta per bulan. Nah, direktur lebih besar daripada kami ataupun Pak Kades, karena dia bertanggung jawab atas seluruhnya atas BUMDes. Dan nantinya direktur itu dari 1 unit saja bisa kami kemarin harganya sudah hampir 1 juta. Dari unit internetnya, bayangkan kalau besok 7 unit berjalan semua dan berkembang semua, direkturnya besar banget. Makanya ada kemungkinan besok Pil Kades sama Pil kepala BUMDes, kayaknya ramai kepala BUMDes kalau memang BUMDes ini bisa banget. Itu seperti itu. Saya yakin seperti itu. Karena Pak Kades hanya 500.000 Pak, tidak melihat jumlah unit usaha yang ada. Kan gitu. Pokoknya BUMDes bisa. Tetapi ketika direktur BUMDes itu bicaranya per unit itu skor berapa? Misal unit internet, skor berapa? Jadi penghasilan direktur BUMDes dari unit internet itu 1 juta. Karena kalau 7 berjalan itu 2 juta. Belum bicara pengembangan masing-masing unit. Kepala desa mau 7 unit, akan mendapatkan 7 unit hanya 500.000. Begitu pun itu seperti itu. Tentang keuntungan, keuntungan kami mungkin sedikit lebih besar daripada dengan sekitar tadi. Berapa asumsi kita mungkin itu asumsi 100 pelanggan, tetapi kami sudah
120 ribu pelanggan. Itu nggak bisa kami sebut, tapi sudah ditonton. Namanya lebih besar dari itu keuntungan kami. Cuma posisinya mana? Kita ini kebetulan desa yang dengan internet ini hitungannya baru dengan teknologi seperti ini, fiberoptik baru, sehingga ketika kami berjalan, kami itu disorot banyak banget. Akhirnya yang kunjungan lah, yang apalah banyak banget. Nah di sisi lain kita belum mempersiapkan hal-hal seperti itu, bisa ada kunjungan dari kementerian atau peresmian, kita belum mempersiapkan itu karena kita baru 4 bulan berjalan. Ketika ada peresmian dari 2 kementerian Kominfo sama Kementerian Dalam Negeri, di situ ada Pak Bupati, apa yang kita sambut dengan baik. Di sisi lain kita belum pernah mengambil dari itu, jadi sementara pakai penghasilan Pak Desa, penghasilan Pak Direktur, penghasilan saya, tentu hal seperti itu. Jadi kalau tercatat sudah ada, tapi kami belum bisa merasakan. Banyak sekali untuk penularan yang memang tidak tertutup. Terus dengan jauh kalau tidak, kayaknya sudah penuh itu pertanyaan, sudah terjawab semua kayaknya. Kalau tentang penghasilan tadi sudah jawab, konsepnya berapa, keuntungannya per bulan, lebih dari juga. Halo. Nah, ini teknis ya. Jadi bentuk bumdes berjalan, saya punya tulisan internet. Tapi metodenya lepas. Kalau di lepas, saya itu bisa dari 2009 atau masih 2008, 2009 itu sudah berjalan sampai dengan 2020. Saya punya sehari. Yang kami rasakan kalau lepas itu cuaca yang dingin kita sudah takutan, petir kita sudah takutan. Alat kita yang dipasang di pemancar itu rawan kena petir. Tetapi dengan metode FTTH atau pakai kabel yang ada sekarang ini, kita nyaris aman banget Pak. Aman banget itu selama tidak ada kerubuhan atau tidak ada goncangan di kabel tersebut, perubahan pohonnya itu nyaris tidak ada masalah. Nah, ketika penyelesaian pun cepat, yang paling lama kemarin kita mungkin kalau dihitung setengah hari mungkin, karena posisinya Pak, waktu pas kerubuhan pohon tadi itu tidak putus tapi masih nempel terus di pohon, dan pohonnya ternyata di tengah KLM Pak. Jadi pohonnya mengambil sebelum, akhirnya teknisi kami menghentikan daripada resiko. Jangan dibetulkan dulu. Tapi kalau dibetulkan 30 menit jadi. 30 menit nyambung itu 1 menit kok. Pakai alat sih sudah ini. Tetapi kita kan juga memperhatikan keselamatan teknisi juga. Akhirnya kita mudah PLN dulu untuk memperhatikan koneksi listrik di wilayah tersebut. Jadi di kabel ini tidak ada masalah. Apalagi kok teknik penyambungan awalnya sudah betul Pak. Tidak ada warga yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga untuk kesalahan di satu market ya, di hampir 1,3 lingkungan saya untuk 40%-nya itu 500 watt, kemudian 20%-nya 260, 8% 104, kemudian 32% itu 416. Tapi Pak Kades matur untuk lotek tambahan terkait dengan ini, bimbingan ini 200. Kalau yang amal itu 200 ya, 250 ya, itu
untuk amal. Nanti kan masih sisa amal. Misalnya tahun 2020 DD-nya sudah 1,2 sama 1,2 ya. Kata saya lah dulu ini taruhlah ini 419 kalau 2050 sampai 100 kita masih tidak, jadi masih cukup. Meskipun dengan resiko Desa Krakal loh, Desa Krakal. Yuk. 1 2 3. Yuk. 1 2 3. Oke guys. Iki ora dicopot iki. Ora apa-apa. Sacet-sacet guys. Server guys, kontrol servernya guys. Yo maghrib. Hello guys. Maghrib. Guys, Anda kena YouTube melek teknologi YouTube prank guys nanti guys. Oh guys. Nganu Pak, apa kates Pak? Kesehatan Pak. Yun, jadi keresak kenapa Pak? Gimana?